Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fadilah, NPM 2304401210003 dari kelas 5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang brainstorming, sebuah teknik yang sangat powerful untuk menghasilkan ide-ide kreatif dan solusi inovatif. Jadi, apa itu brainstorming? Brainstorming adalah teknik analisis manajemen yang digunakan untuk menghasilkan ide-ide kreatif dan solusi inovatif melalui diskusi kelompok yang bebas dan terbuka. Teknik ini pertama kali dikembangkan oleh seorang eksekutif periklanan bernama Alex Osborne pada tahun 1953. Osborne menciptakan metode ini dengan satu tujuan utama, mendorong pemikiran kreatif tanpa adanya kritik atau penilaian langsung yang bisa menghambat kreativitas. Mengapa brainstorming ini penting? Ada 5 tujuan utama yang ingin dicapai. Pertama, menghasilkan sebanyak mungkin ide dalam waktu singkat. Ini tentang kuantitas yang nantinya akan disaring menjadi kualitas. Kedua, mendorong kreativitas dan inovasi. Dengan suasana yang bebas, otak kita lebih leluasa berpikir out of the box. Ketiga, memecahkan masalah secara kolektif. 2 kepala lebih baik dari 1. Bayangkan jika ada 5, 10, atau lebih. Keempat, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan tim. Setiap orang merasa dihargai karena pendapatnya didengar. Dan kelima, menemukan solusi alternatif yang beragam. Semakin banyak pilihan, semakin baik keputusan yang bisa kita ambil. Agar brainstorming efektif, ada 4 prinsip dasar yang harus diterapkan. Prinsip pertama, tangguhkan penilaian atau defer judgment. Ini prinsip paling penting. Selama sesi brainstorming berlangsung, tidak ada kritik, tidak ada evaluasi, tidak ada komentar negatif. Semua ide diterima dengan lapang dada. Mengapa? Karena kritik akan membuat orang takut untuk berbagi ide. Prinsip kedua, kuantitas lebih penting dari kualitas. Fokus kita adalah menghasilkan sebanyak mungkin ide, bukan mencari ide yang sempurna. Dari 100 ide biasa, bisa jadi muncul 1 ide brilian. Prinsip ketiga, ide liar diterima atau wild ideas welcome. Justru ide-ide yang tidak konvensional, yang kedengarannya gila, yang out of the box, ini sangat didorong. Karena ide liar bisa memicu ide lain yang lebih praktis dan applicable. Prinsip keempat, kombinasi dan pengembangan. Peserta tidak hanya menyampaikan ide baru, tapi juga boleh membangun atau mengombinasikan ide-ide yang sudah disampaikan sebelumnya. Ini yang disebut collaborative thinking. Brainstorming yang efektif mengikuti 5 tahapan sistematis. Tahap 1, persiapan. Di tahap ini, kita tentukan topik atau masalah yang akan dibahas, siapa pesertanya, dan berapa lama waktunya. Persiapan yang matang adalah kunci kesuksesan. Tahap 2, pemanasan. Sebelum masuk ke topik utama, lakukan ice breaking atau latihan ringan. Ini untuk membuat suasana lebih santai dan otak lebih siap berpikir kreatif. Tahap 3, generasi ide. Nah, ini tahap inti. Di sini semua peserta bebas menyampaikan ide sebanyak-banyaknya. Ingat, tanpa penilaian. Tahap 4, klarifikasi. Setelah semua ide terkumpul, kita mulai mengklarifikasi ide-ide yang kurang jelas, mengelompokkan yang sejenis, dan memastikan semua orang memahami setiap ide. Tahap 5, evaluasi dan seleksi. Barulah di tahap akhir ini kita melakukan evaluasi dan memilih ide-ide terbaik yang paling visible untuk diimplementasikan. Brainstorming tidak hanya satu jenis, ada berbagai variasi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. 1. Tradisional brainstorming. Ini yang paling umum. Semua peserta berkumpul dalam satu ruangan dan menyampaikan ide secara lisan, bisa bergiliran atau spontan. 2. Brainwriting. Lebih cocok untuk orang yang introvert atau tidak nyaman berbicara di depan umum. Peserta menulis ide mereka di kertas, lalu kertas itu diedarkan untuk dikembangkan oleh peserta lain. 3. Round robin. Ini lebih terstruktur. Setiap peserta berbagi satu ide secara bergiliran hingga semua ide terkumpul. Ini memastikan semua orang mendapat kesempatan yang sama. 4. Starbursting. Teknik ini unik karena fokusnya bukan pada solusi, tapi pada pertanyaan. Kita mengajukan pertanyaan 5W+1H, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana tentang sebuah ide atau produk. 5. Online atau virtual brainstorming. Di era digital ini,
Brainstorming bisa dilakukan secara daring menggunakan platform seperti Zoom, Miro, atau Google Jamboard. Sangat praktis untuk tim yang tersebar di lokasi berbeda. Namun, brainstorming bukan tanpa tantangan. Mari kita lihat beberapa kekurangan yang sering muncul. Pertama, sesi brainstorming sering didominasi oleh anggota yang vokal. Orang-orang yang lebih pendiam atau introvert cenderung tidak mendapat kesempatan untuk menyampaikan ide mereka. Kedua, memerlukan fasilitator yang terampil. Tanpa pengarahan yang baik, diskusi bisa melenceng ke arah yang tidak produktif. Ketiga, tidak semua ide akan berkualitas tinggi. Dalam upaya menghasilkan banyak ide, beberapa di antaranya mungkin kurang realistis atau sulit diimplementasikan. Keempat, ada risiko social loafing, yaitu kecenderungan beberapa anggota untuk pasif karena merasa orang lain akan mengambil alih. Dan kelima, diskusi bisa menjadi tidak fokus tanpa arahan yang jelas, sehingga waktu terbuang tanpa hasil yang konkret. Meskipun ada tantangan, kelebihan brainstorming jauh lebih besar bila dilakukan dengan benar. Pertama, menghasilkan banyak ide dalam waktu singkat. Ketika semua orang bebas berkontribusi, Anda akan terkejut melihat berapa banyak solusi kreatif yang muncul. Kedua, meningkatkan kolaborasi dan kerja tim. Brainstorming menciptakan rasa kebersamaan dan membuat setiap orang merasa menjadi bagian dari solusi. Ketiga, mendorong partisipasi semua anggota. Dengan aturan yang tepat, setiap suara bisa didengar dan setiap perspektif dihargai. Keempat, menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas. Ketika orang merasa aman untuk berbagi ide tanpa takut dihakimi, inovasi pun lahir. Dan kelima, biaya rendah dan mudah dilakukan. Anda hanya perlu ruangan, whiteboard, dan tim yang bersemangat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menarik, penerapan nyata brainstorming. Saya akan share contoh studi kasus dari kafe Kopi Hangat. Jadi, kafe ini mengalami penurunan jumlah pelanggan dalam 3 bulan terakhir. Manajer kafe kemudian memutuskan untuk mengadakan sesi brainstorming dengan timnya untuk mencari solusi meningkatkan kepuasan pelanggan dan menarik lebih banyak pengunjung. Langkah-langkah. Pertama, mereka merumuskan masalah dengan jelas, bagaimana cara kita meningkatkan kepuasan pelanggan dan menarik lebih banyak pengunjung ke kafe Kopi Hangat. Pesertanya siapa saja? Ada manajer, 2 barista, 1 kasir, 1 staf dapur, dan 1 staf marketing. Total 6 orang. Total durasi yang dialokasikan, 45 menit. Kemudian dijelaskan aturan mainnya. Tidak ada kritik terhadap ide apapun. Semua ide dicatat. Ide yang gila atau unik diterima. Kuantitas lebih penting daripada kualitas. Ini sesuai dengan 4 prinsip dasar brainstorming yang tadi sudah kita bahas. Pada tahap ini tim mulai menyampaikan ide. Dan hasilnya luar biasa. Mereka berhasil mengumpulkan banyak sekali ide yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 kategori. Kategori pertama, menu dan produk idenya antara lain, tambahkan menu kopi signature khas kafe, sediakan menu makanan sehat seperti salad dan sandwich, buat paket hemat untuk mahasiswa, menu minuman non-kopi, dan dessert yang instagramable. Kategori kedua, layanan ada program loyalitas pelanggan dengan kartu stem, free wifi dengan kecepatan tinggi, delivery order via aplikasi online, sistem reserve tempat duduk, pelayanan lebih cepat di jam sibuk, dan barista yang lebih ramah dan komunikatif. Kategori ketiga, suasana dan fasilitas idenya, renovasi interior dengan tema cozy, tambahkan tanaman hias, area khusus untuk meeting atau kerja kelompok, musik yang lebih menenangkan, pencahayaan yang nyaman, dan spot foto khusus untuk konten sosial media. Kategori keempat, promosi dan marketing ada aktif di media sosial dengan konten menarik, promo happy hour di jam-jam sepi, event mingguan seperti live music atau open mic, kolaborasi dengan komunitas lokal, diskon untuk pelanggan yang membawa tumbler sendiri, dan program referral. Bayangkan, dalam 20 menit saja mereka berhasil mengumpulkan lebih dari 30 ide. Setelah semua ide terkumpul, tim mengklarifikasi beberapa ide yang kurang jelas dan mengelompokkannya dengan lebih rapi berdasarkan kategori, menu, layanan, suasana, marketing, dan inovasi. Misalnya, ada yang bertanya detail tentang program loyalitas, seperti apa mekanismenya, berapa stem untuk dapat free drink, dan sebagainya. Tahap ini penting untuk memastikan semua orang memahami setiap ide dengan baik sebelum masuk ke evaluasi.
Barulah di tahap ini, tim mengevaluasi ide berdasarkan 4 kriteria. Biaya implementasi, dampak terhadap kepuasan pelanggan, kemudahan pelaksanaan, waktu implementasi, dan hasilnya, ide-ide dibagi menjadi 3 prioritas. Prioritas tinggi, untuk diterapkan dalam 1-3 bulan. Program loyalitas pelanggan dengan kartu stem. Aktif di media sosial dengan konten menarik. Menu kopi signature yang unik. Promo happy hour di jam sepi. Meningkatkan kecepatan Wi-Fi. Prioritas menengah, untuk diterapkan dalam 3-6 bulan. Event mingguan seperti live music. Renovasi interior untuk suasana lebih cozy. Workshop membuat kopi. Menambah menu makanan sehat. Spot foto khusus di dalam kafe. Prioritas rendah, untuk dikaji lebih lanjut. Sistem delivery order. Merchandise cafe. Corner perpustakaan mini. Jadi tidak semua ide langsung diterapkan, tapi diprioritaskan berdasarkan feasibility dan dampaknya. Setelah evaluasi, tim membuat action plan yang jelas dengan penanggung jawab masing-masing. Staf marketing bertanggung jawab mengelola media sosial dan membuat desain program loyalitas. Manajer mengalokasikan budget untuk renovasi dan upgrade Wi-Fi. Barista mengembangkan resep kopi signature yang unik. Dan semua tim bersama-sama melakukan brainstorming lebih detail untuk event mingguan. Yang penting, mereka juga menetapkan evaluasi rutin setiap bulan untuk melihat dampak dari implementasi ide-ide terpilih. Ini contoh sempurna bagaimana brainstorming tidak berhenti di ide saja, tapi dilanjutkan dengan action plan yang konkret dan terukur. Baik teman-teman, mari kita simpulkan. Dari studi kasus kafe, kopi hangat, ini, kita bisa lihat bahwa brainstorming adalah teknik yang sangat efektif untuk menghasilkan solusi kreatif dalam manajemen. Keberhasilannya sangat bergantung pada 3 hal. 1. Keterbukaan peserta dalam menyampaikan ide tanpa takut dikritik. 2. Fasilitasi yang baik dari pemimpin sesi. 3. Proses evaluasi yang sistematis untuk memilih ide terbaik. Dalam contoh tadi, kafe tersebut berhasil mengumpulkan 30 ide dalam waktu singkat dan memilih 10 ide prioritas untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang menarik adalah, teknik ini bisa diterapkan dalam berbagai konteks bisnis dan organisasi, bukan hanya untuk kafe, tapi juga untuk startup, perusahaan besar, bahkan organisasi kampus untuk memecahkan masalah dan mendorong inovasi. Jadi, itulah penjelasan lengkap tentang brainstorming dari teori hingga praktiknya. Ingat, kunci sukses brainstorming ada di 4 prinsip dasar: tangguhkan penilaian, kuantitas di atas kualitas, terima ide liar, dan kombinasikan ide yang ada. Kalau teman-teman punya organisasi atau bisnis yang sedang menghadapi masalah, coba deh terapkan teknik brainstorming ini. Hasilnya bisa sangat mengejutkan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa share, like and comment, agar kita semakin menambah ilmu dan wawasan. Terima kasih.